Kan Silakan. kemarin hari Kamis itu ada pengesahan undang-undang revisi otonomi khusus Papua ya. Di Ya, situ kan ada salah satu pasalnya mengatur soal badan khusus untuk mengawasi atau mempercepat pembangunan di Papua yang di bawah pengawasan atau koordinasi langsung oleh Abah sebagai wakil presiden. ya. Boleh nggak dikasih gambaran badan ini akan seperti apa, Bah, kiprahnya nanti itu, Bah? Gini, ini kan baru diputuskan oleh undang-undangnya kan baru diputuskan. Ya. Kan belum juga diundangkan. Hmm. Nanti kan disiapkan juga undang-undangnya. Kemudian disiapkan PP-nya. PP-nya. Baru kita rumuskan. Nah, saya belum ketemu dengan Menteri Dalam Negeri juga belum. Menteri Dalam Negeri juga belum melapor ke saya. Nah, oleh karena itu kita sedang menyiapkan ya nanti untuk merumuskan, mengkoordinasikan seperti apa langkahnya itu. Dan di situ juga ada yang namanya sekretariat eksekutif ya, semacam sekretariat eksekutif yang berada nanti di Papua. Ini juga saya sendiri belum dilapori secara, tetapi karena dulu kita sebelumnya sudah ada Impres 9 ya tahun 2020 di mana saya sebagai ketua Dewan Pengarah tentang percepatan pembangunan kesehatan di Papua, kita sudah membuat perumusan tentang bagaimana membangun kesejahteraan di Papua. Nah, mungkin nanti itu akan kita gabungkan dengan undang-undang Otsus itu. Ya, di sana ada Impres ini ada sinkron nanti. Di sana kita ada 7 bidang atau 7 sektor yang akan kita bangun itu, yaitu soal pendidikan, soal kesehatan, kemudian ya tenaga kerja, berapa Pak? Pengentasan kemiskinan. Kemiskinan, kemudian infrastruktur, kemudian SDGs, dan satu lagi apa itu? Ketenagakerjaan. Ya, ketenaga kerjaan. Jadi ada 7 yang sudah kita siapkan dan sudah kita koordinasikan. Ini bahan untuk bagaimana mempercepat kesehatan di Papua. Saya koordinasikan itu dengan beberapa menteri. Nah, oleh karena itu nanti kan dalam keseluruhannya dengan Papua, nanti di sana kan ada selain kesejahteraan mungkin mirip-mirip ini kan penanganannya dengan anggaran yang lebih besar, ya, kemudian juga dengan pendekatan kepada wilayah adat, ya, sehingga mereka kan memiliki ciri khas wilayah adat ya. Nah, kemudian juga plus penanganan yang non kesejahteraan, seperti misalnya soal pendekatan yang menyangkut politik dan keamanan. Nah, ini kita koordinasikan. Jadi saya sih membayangkan tadinya jangan-jangan Abah dalam sebulan itu akan bolak-balik berkantor di Papua misalnya gitu, Papua, Jakarta. Ya, pasti Papua. Saya harus juga sering ke Papua, itu pasti. Karena tentu pernah saya melihat di lapangan. Abah pernah ke sana selama menjadi Wapres? Sebelum Wapres justru belum. Saya ke sana sebelum jadi Wapres. Oh iya. Rencana tapi masih nunggu. Rencananya sebenarnya Januari saya ke sana. Tahu-tahu Januari kemarin atau Januari? Iya. Januari kemarin COVID naik. Kita tunda lagi. Sampai sekarang. April. Tahu-tahu COVID-nya naik lagi. Jadi kita masih tunda. Nah, tapi kita sudah melakukan komunikasi misalnya dengan tokoh-tokoh klaster agama di sana. Kemudian juga dengan kalangan pendidikan, dengan Universitas Cendrawasih. Nah, kemudian mereka berdialog tentang bagaimana pembangunan di Papua.
Mereka juga kita menjelaskan tentang program yang kita lakukan berdasarkan impres. Mereka membuat juga usulan balik untuk kemudian diakomodir. Jadi sudah ada dialog-dialog virtual. Dan juga langsung ke sini. Pertama itu dari gubernur dan stafnya dari Papua Barat. Ketemu saya, gubernur Papua sendiri ketemu saya, dan juga tokoh-tokoh agama mengirimkan delegasinya bertemu dengan saya, sudah berdialog juga. Jadi beberapa Kalau dengan masukan. kalangan mahasiswanya gimana, Bah? Karena belakangan kan malah yang cukup kenceng kan dari kelompok-kelompok mahasiswa itu, Bah. Saya dengar begitu. Tapi kan saya baru dengan kelompok guru besar. Nah, saya melihat di sana ada 6 klaster yang harus saya bertemu dengan mereka, yaitu klaster pemerintahan, klaster adat, klaster agama, klaster pendidikan, klaster perempuan, dan klaster pemuda. Nah, ini saya berusaha nanti akan bercoba berdialog dengan semua klaster ini untuk memperoleh kesamaan pandangan. Nah, saya memiliki keyakinan bahwasanya ya, apabila kita membangun Papua itu dengan rasa persaudaraan, saling menyayangi, saling mengasihi untuk kesejahteraan bersama, bukan dengan saling memusuhi, Curiga. dan curiga. Dan kalau itu kita bisa bangun seperti itu, pandangannya dengan saling pengertian, bukan dengan saling curiga, salah pengertian. Saya pikir itu memang perlu adanya dialog menurut saya itu. Dan membangun kekeluargaan.